Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat. Sebelum pada ininya, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang mengatakan, jika tak kenal maka tak sayang. Baik, perkenalkan nama saya Rika Ananda Putri dengan nomor NIM 20206104 dari kelas PGMI 4C. Baik, sebelumnya mengapa sih saya membuat ini? Saya membuat ini karena ini merupakan tugas yang telah diberikan dosen saya, yaitu Ibu Aulia, untuk memenuhi nilai ujian tengah semester. Saya akan memberikan sebuah informasi terhadap sahabat semuanya terkait model pembelajaran Bahasa Indonesia SDMI dari jurnal karya Rohmah Ifantri. Langsung saja, silakan disimak. Dalam dunia pendidikan, bahasa adalah pusat dari segala bentuk informasi agar bisa tersampaikan dengan baik. Pengenalan bahasa Indonesia harus dimulai sejak dini. Maka, pada jenjang pendidikan sekolah dasar, baik SD atau MI, bahasa Indonesia harus mampu dipelajari dengan baik. Belajar bahasa Indonesia untuk SD atau MI berfokus pada penguasaan berbahasa dengan tujuan untuk mengasah dan membekali peserta didik dengan kemampuan berkomunikasi atau kemampuan menerapkan bahasa Indonesia dengan tepat. Pada pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, ada 4 keterampilan berbahasa yang harus dimiliki oleh siswa. Yang pertama yaitu kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam proses pembelajaran, seorang guru menghadapi berbagai macam karakter peserta didik dengan berbagai varian kemampuan. Dengan demikian, seorang guru dituntut untuk dapat menghadapi dan memperlakukan setiap peserta didik yang memiliki perbedaan bakat dan kemampuan secara tepat atau secara adil. Mengapa mata pelajaran bahasa Indonesia di SD atau MI tak semudah apa yang dibayangkan? Masih banyak pendidik yang kesulitan menanamkan materi pelajaran kepada siswanya. Salah satu penyebab hal tersebut adalah pendidik masih monoton menggunakan mode pembelajaran sama pada semua tema maupun subtema dari materi. Dari hal inilah, penulis jurnal merasa perlu adanya penyelarasan persepsi mana yang dinamakan mode pembelajaran dan bagaimana keefektifan mode pembelajaran tersebut tepat guna untuk pembelajaran bahasa Indonesia tingkat SD atau MI. Untuk metode yang digunakan oleh penulis yaitu mengkaji dan menggunakan metode pendekatan kepustakaan atau library research, yaitu pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menelaah dan mengeksplorasi beberapa jurnal, buku, dan dokumen-dokumen, baik yang berbentuk cetak maupun elektronik, serta dari sumber-sumber data atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian yang akan diteliti. Untuk hasil dan pembahasan, ada macam-macam mode pembelajaran yang dapat digunakan untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Di antaranya yang pertama yaitu mode pembelajaran kooperatif. Pembelajaran yang menekankan pada adanya aspek kooperatif atau kerjasama antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Kerjasama yang dibangun dalam mode pembelajaran kooperatif adalah kerjasama yang terstruktur dan terencana dengan baik. Kemudian mode pembelajaran kontekstual, yaitu konsep pembelajaran yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, dan juga mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan
dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang ketiga yaitu mode pembelajaran quantum teaching. Mode pembelajaran ini merupakan suatu pola pembelajaran yang mengutamakan interaksi di dalam proses pembelajaran, hubungan dinamis dalam lingkungan kelas, dan perpaduan unsur-unsur seni, desain kurikulum, dan gaya belajar siswa. Yang keempat yaitu mode pembelajaran tematik. Mode pembelajaran berdasarkan tema untuk mempelajari suatu materi guna mencapai kompetensi atau keahlian tertentu. Selanjutnya yaitu mode pembelajaran PAIKEM atau singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Aktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, serta mengemukakan gagasannya. Selanjutnya yaitu mode pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran ini merujuk pada kegiatan pembelajaran yang sengaja dirancang dan dilaksanakan secara berpasangan atau dalam kelompok kecil. Pembelajaran kolaboratif terjadi ketika kelompok kecil peserta didik saling membantu untuk belajar. Nah, ketika pembelajaran kolaboratif digunakan untuk mendukung pengajaran, peserta didik cenderung lebih terlibat, mempertahankan informasi dengan lebih baik, dan memiliki hasil belajar yang lebih baik daripada peserta didik secara individual. Nah, itu tadi model pembelajaran yang dapat digunakan untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi, untuk pelaksanaan pembelajaran mulai berkembang, yang mengharuskan seorang guru untuk melakukan pembinaan secara perlahan kepada peserta didik. Nah, salah satunya dalam mata pembelajaran bahasa Indonesia ini. Hal ini bertujuan agar peserta didik tidak mudah terpengaruh dengan berbagai macam bahasa yang terkadang bisa merusak kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka keprofesionalan seorang guru mata pelajaran bahasa Indonesia pada tingkat SD atau MI ini sangat dibutuhkan agar dapat menghasilkan peserta didik yang benar-benar bisa menerapkan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidahnya. Dapat dilihat pula dari ciri khas mode pembelajaran yang semuanya memberikan peluang yang sama untuk bisa diterapkan dalam berbagai mata pelajaran, terutama dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, yang mana pada mata pelajaran tersebut menjadi penghela bagi mata pelajaran yang lain di kurikulum K13 yang membutuhkan inovasi-inovasi atau gaya-gaya belajar yang dapat membuat siswa paham terhadap materi yang akan diajarkan oleh guru. Nah, dari pembahasan yang telah saya sampaikan dapat diambil kesimpulan bahwa mode pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SD atau MI merupakan rancangan strategis yang dibuat oleh pendidik dalam bentuk pola pembelajaran yang sistematis. Adapun ciri khusus mode pembelajaran bahasa Indonesia adalah adanya pola atau rencana yang terstruktur dan sistematis, di mana mode pembelajaran tersebut memiliki berbagai macam jenis modelnya. Dan kesemua mode tersebut dapat diterapkan pada mata pembelajaran bahasa Indonesia tingkat SDMI sesuai dengan tingkat jenjang peserta didik dan bagaimana guru tersebut dapat memilih dan menerapkan mode pembelajaran tersebut dengan tepat sesuai materi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, saya rasa cukup itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan yang sedikit ini dari saya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.